Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah, amma ba'du. Baik, ayuhal ikhwah sekalian, kaifa halukum jami'an, ya. Pagi hari yang berbahagia ini kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala yang masih memberikan dan melimpahkan nikmat kesehatan pada kita sehingga kita masih bisa melanjutkan belajar daring, ya, di Mapel Nahu ini. Sebelumnya kita bersyukur pada Allah atas nikmat yang lebih besar dari kesehatan, yaitu nikmat Islam dan iman, ya, yang dengannya menjadi penjamin di akhirat kelak bagi kita apakah kita menjadi penghuni surga atau nerakanya. Tak lupa kita ucapkan salawat dan salam pada nabinya Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang telah mengeluarkan kita dari gelapnya jahiliyah menuju cahaya Islam yang terang benderang ini. Baik, di pagi hari yang berbahagia ini saya akan melanjutkan pembelajaran kita, ya, dengan judul Ad-Darsu As-Sadis Asyar, pelajaran ke-16 tentang Al-Khabar bi jumlatin fi'liyah muta'addiyah. Al-khabar bi jumlatin fi'liyatin muta'addiyah, ya, khabar dengan kalimat verbal transitif, ya, fi'lun mudhari'un muta'addin, fi'il mudhari' muta'addi, ya. Nah, kemarin udah Ustaz jelaskan apa itu fi'il lazim, artinya fi'il yang tidak butuh pada objek. Nah, lawannya adalah apa yang akan kita pelajari hari ini, yaitu fi'il muta'addi. Bahasa Arabnya kalau diterjemahkan menjadi bahasa Indonesia adalah fi'il transitif, ya. Ini perlu Ustaz ulangi karena mungkin masih ada yang masih belum paham, ya. Nah, kalimat verbal adalah kalimat yang mengandung kata kerja, ya. Oke. Nah, kita lihat di sini. Fi'il mudhari muta'addi. Lihat di sini, Ahmadu yadribu Umara, ya. Al-muallimuna yaktubuna ad-darsa 'ala as-sabburah. Antum taqra'una al-majallata, ana adrusu al-lughata al-arabiyyata, nahnu nansurul fuqara. Oke. Lihat makna al-mufradat, kosakatanya, lihat situ, ya. Yadribu memukul, as-sabburah papan tulis, adrusu belajar, aku belajar, taqrauna kalian laki-laki membaca. Nah, ini antum baca sendiri, ya. Oke. Keterangan, lihat di sini keterangannya. Khabar jumlah fi'liyah muta'addiyah ialah khabar yang terdiri dari kata kerja transitif, ya, kata kerja yang butuh pada objek. Kata kerja transitif atau fi'il muta'addi ialah fi'il yang memerlukan objek atau penderita yang dalam bahasa Arab disebut dengan maf'ulun bihi. Misalnya memukul berarti ada yang dipukul, menolong berarti ada yang ditolong. Pihak yang dipukul atau ditolong itu disebut objek atau penderita dalam bahasa Indonesia. Nah, dalam bahasa Arabnya disebut maf'ulun bihi. Nah, paham ya sampai sini, ya? Ketentuan khobar jumlah fi'liyah muta'addiyah sama dengan ketentuan khobar jumlah fi'liyah lazimiyah. Nah, dan fi'il mudhari'nya pun ketentuannya sama dengan ketentuan dalam fi'il mudhari' lazim. Untuk poin nomor 2 ini silahkan buka kembali pelajaran lalu. Nah, karena fi'il muta'addi selalu memerlukan maf'ulun bihi, maka yang dinamakan jumlah fi'liyah muta'addiyah ialah kalimat verbal yang mempunyai maf'ulun bihi atau objek. Agar mudah memahami struktur kalimat ini, perhatikanlah skema di bawah ini. Antum lihat sini. Ahmadu yadribu Umara. Lihat sini, Ahmad itu mubtada, ya. Yadribu, lihat sini, fi'il mudhari plus fa'il. Nah, ini kan makanya Ustaz bilang, dalam kata kerja, dalam bahasa Arab, kata kerja itu enggak kata kerja gitu aja. Beda dengan kayak bahasa Indonesia.
Bahasa Indonesia antum bilang pergi, yang pertanyaan muncul adalah emang siapa yang pergi, kan gitu. Dalam bahasa Arab enggak. Kalau misalnya kita bilang zahaba, itu udah pelakunya udah ketahuan, yang pergi itu adalah seorang laki-laki. Nah, paham antum? Makanya dalam kata kerja dalam bahasa Arab, di situ udah ada kerjaannya dan sudah ada pelakunya. Paham antum? Nah, makanya satu kata saja, satu fiil saja itu udah jadi jumlah sebenarnya. Satu fiil saja walaupun nggak disebut, misalnya kalau misalnya disebut pelakunya yadhabu Muhammadun, kan Muhammadnya di situ menjadi fa'il. Tanpa disebut pun kata Muhammadnya, kalau disebut kata yadhabu saja, maka di situ dia udah bukan sekedar fiil, tapi dia sudah jadi jumlah fi'liyah, yaitu kalimat yang terdiri dari kata kerja dan pelakunya. Tuh, paham antum? Itulah bahasa Arab. Nah, ya. Baik. Makanya di sini yadribu, di sini sudah dibilang fi'il mudhari plus fa'il. Nah, Ahmad tadi mubtada. Nah, maka kalau ada mubtada harus ada khobarnya. Mana khobarnya? Khobarnya adalah yadribu. Lihat di sini. Khobaru jumlatin fi'liyatin. Khobar, ya, jumlah fi'liyah muta'addiyah. Nah, khobar yang bentuknya jumlah fi'liyah yang dia muta'addi, artinya butuh pada objek. Karena arti yadribu sendiri memukul. Misalnya Ahmad memukul, antum bilang gitu aja, Ahmad memukul. Pertanyaannya kan, apa sih yang dipukul si Ahmad? Atau siapa yang dipukul oleh si Ahmad? Nah, jadi kata kerjanya sendiri itu memang sudah harus memunculkan pertanyaan siapa yang dipukul, artinya butuh kepada objek. Ahmadu yadribu Umaro, atau kita tukar kata yadribu dengan kata kerja yang lain, atau dengan fi'il mudhari yang muta'addi yang lain. Contoh, Ahmadu yaqra'u, Ahmad membaca. Membaca apa dia? Nah, kan butuh kepada sesuatu yang dibaca, butuh kepada objek. Maka dia butuh pada maf'ulun bih atau objeknya. Yaqra'u al-Qur'ana. Nah, itu namanya maf'ulun bihi. Maf'ulun bihi ini harus baris atas. Makanya di sini yadribu Umaro. Paham nih? Nah, ya, taib. Selesai judul kita, gampang kan? Nah, makanya kita bisa langsung masuk ke fi'il madhi muta'addi. Fi'lun madhin muta'addin. Ya, taib. Oke. Lihat di sini. Ya. Fi'il madin muta'addin. Lihat di sini al-amsilah. Al-ustadzu kataba ad-darsa. Al-ustadzu kataba ad-darsa. Fatimatu tabakhatir ruzza. Al-aba'u nasaru, ya. Karena dia bukan nasiru atau nasoru dia, ya. Nasara yansuru. Al-aba'u nasaru auladahum. Nahnu nazarna al-jabala. Anti hafidti ad-darsa, ya. Nah, lihat di sini. Makna al-mufradat, lihat di sini. Kosakata, ya. Kataba menulis, tabakhat memasak, ar-ruzza nasi, ya. Nazarna melihat. Ini antum baca sendiri. Keterangan, lihat sini keterangannya. Fi'il madhi muta'addin, ya, yaitu kata kerja transitif yang menyatakan masa lampau. Ya, namanya fi'il madhi kan perbuatan masa lalu. Muta'addin artinya transitif, butuh pada objek. Berarti perbuatan di masa lalu yang butuh pada objek. Gitu sederhananya. Jadi nggak usah susah-susah, ya. Nah, khobar jumlah fi'liyah yang memakai fi'il madhi muta'addin adalah khobar jumlah fi'liyah yang menggunakan kata kerja transitif masa lampau. Ya udah. Jadi memang kata kerja fi'il madhinya di masa lampau itu memang kata kerja yang dia butuh pada objek. Nah, paham nih? Mengenai fi'il madhi muta'addin, ini ketentuan tasrifnya sama dengan fi'il madhi lazim yang diterangkan dalam pelajaran 15. Nah, ya. Bacalah kembali pelajaran tersebut supaya
lebih memahami pelajaran ini. Ya. Nah, selanjutnya perhatikanlah skema di bawah ini supaya uraian di atas dapat dipahami dengan mudah. Nah, antum lihat di sini, ya. Oke. Fatimatu tabakhati ar-ruzza, ya. Fatimatu tabakhati ar-ruzza. Lihat di sini. Fatimah itu mubtada, tabakhat fi'il madhi muta'addin plus fa'il. Khabar jumlah fi'liyah muta'addiyah. Ar-ruz itu dia menjadi maf'ulum bihi, ya. Fatimah mubtada, tabakhat ini fi'il madhi muta'addi. Fi'il madhi yang butuh pada objek plus sudah ada fa'il yang usah jelaskan di pelajaran minggu lalu. Kalau kata kerja dalam bahasa Arab itu dia harus di dalamnya itu udah ada kata kerjanya dan pelakunya, ya. Nah, kemudian ar-ruzza ini dia menjadi maf'ul bih. Nah, fa'il artinya pelaku. Dalam bahasa Indonesia sama dengan subjek. Nah, jadi fa'il sama dengan subjek. Pada setiap jumlah fi'liyah sudah pasti ada fa'ilnya. Nah, itu kan saya bilang tadi kan. Tetapi fa'il pada jumlah fi'liyah ada yang secara jelas disebutkan dan ada yang tidak disebutkan. Yang secara jelas disebutkan, yang fa'il yang secara jelas disebutkan namanya adalah fa'il ismun zahir, dan yang tidak jelas disebut namanya fa'il isim dhamir. Adapun contoh fa'il isim zahir adalah sebagai berikut. Yadribu Ahmadu. Nah, di sini Ahmadunya ini fa'il disebutkan, maka dia disebut dengan isim zahir, tuh dia. Nah, yang kedua, ya ini sama ya. Kayak yang pertama, kayak yang yadribu tadi, yajlisu atau jalasa. Yang pertama yadribu atau daraba. Yajlisu at-tilmidhu 'alal kursiyyi. Ini juga disebutkan tilmiz sebagai fa'ilnya. Maka dua contoh ini adalah contoh dari fa'il yang dia isim zahir. Paham? Nah, kalimat-kalimat ini kalau dibuat skema adalah sebagai berikut. Daraba Ahmadu Umar. Ya, daraba fi'il madhi muta'addi, Ahmad fa'il, Umar maf'ulun bih. Jalasa fi'il madhi lazim. Jadi sebenarnya sama aja nih ya. Cuma yang bedanya daraba ini dia butuh objek, yang jalasa dia lazim. At-tilmidz fa'il ala al-jar al-kursi kursiyin ini jadi al-majrur ya. Nah, kedua kalimat pada contoh di atas dapat disusun menjadi khobar jumlah fi'liyah. Nah, lihat di sini. Ahmadu yadribu atau daraba Ahmadu Umara. Nah, kedua kalimat pada contoh di atas dapat disusun menjadi khobar jumlah fi'liyah. Nah, tengok sini. Ahmadu ini mubtada. Oke, Ahmad. Yadribu ini menjadi khobarnya. Nah, doroba ini fi'il, Ahmad menjadi fa'il. At-tilmidhu yajlisu. At-tilmidz di sini jadi mubtada. Yajlis ini menjadi khobar. Kalau jalasa at-tilmidz, jalasa ini fi'il, at-tilmidz menjadi fa'il. Pada khobar jumlah fi'liyah maka fa'ilnya kebanyakan berupa isim isim. Tengok. Pada khobar jumlah fi'liyah, berarti yang mana khobar jumlah fi'liyah? Yang pertama ini Ahmad ini mubtada, khobarnya yadribu. Nah, ini dia. Kemudian at-tilmidz ini mubtada, yajlisu ini khobarnya. Nah, maka di sini dibilang pada khobar jumlah fi'liyah maka fa'ilnya kebanyakan berupa fa'il isim dhamir, enggak disebutkan lagi pelakunya. Paham nih? Nah, ya. Baik. Fa'il harus, oke, pertanyaannya gini, kenapa Ustadz Ahmad yadribu, Ahmad itu nggak bisa jadi fa'il Ustadz, padahal kan dia pelakunya juga di situ. Ingat nih ya, ini perlu saya jelaskan. Yang namanya fa'il baru bisa disebut fa'il kalau di depannya kata kerja duluan, baru pelakunya. Ingat, ini kaidahnya. Kalau misalnya ada pertanyaan gini, Ustadz Ahmadu yadribu, artinya kan Ahmad mukul. Yang mukul siapa Ustaz? Ahmad. Oke, berarti Ahmadnya kan fa'il Ustaz.
Ini kalau antum memahaminya dengan bahasa Indonesia. Memang pada kalimat Ahmadu yadribu, Ahmad memukul, dalam bahasa Indonesia Ahmad di situ menjadi subjek, iya. Tapi dalam bahasa Arab yang namanya fa'il itu letaknya itu setelah kata kerja baru si fa'il. Adapun kalau misalnya orangnya dulu kayak Ahmadu yadribu, baru perbuatannya itu nggak bisa dijadikan sebagai fa'il, tapi menjadi mubtada. Nah, ini yang harus antum fahami. Beda dengan doroba Ahmadu. Kalau doroba Ahmadu, doroba ini fi'il, Ahmadnya jadi fa'il. Nah, ini dia, beda letak, beda kedudukan dalam bahasa Arab. Makanya antum harus paham ini ya. Nah, kalau antum nggak paham ini susah nanti. Makanya perlu Ustaz tegaskan setegas-tegasnya di sini supaya antum paham. Bisa dipahami ini. Nah, Ustaz ulangi lagi. Ini yang nomor 2. At-tilmidzu yajlisu. Murid itu sedang duduk. Ustaz, at-tilmidz itu kan yang duduk. Dia pelaku untuk perbuatan duduk itu, Ustaz. Iya, cuma dia nggak bisa jadi fa'il karena fa'il itu harus di depannya itu fi'il dulu baru dia, baru fa'il itu. Jadi kata kerja dulu baru fa'il. Adapun kalau dia pelakunya dulu ya, baru kata kerjanya, ini secara tata bahasa Arabnya nggak bisa dia disebut sebagai fa'il, tapi dia menjadi mubtada. Nah, paham nih sampai di sini ya? Harus paham ini. Kalau nggak paham susah nanti ya. Baik. Nah, makanya di sini dibilang pada khobar jumlah fi'liyah maka fa'ilnya kebanyakan berupa fa'il isim domir. Nah, kan ini kan jumlah fi'liyah. Kalau jumlah fi'liyah dia harus ada fa'ilnya. Ustaz, mana fa'ilnya berarti kalau kata yadribu? Nah, lihat di sini. Yadribu kalau kita i'rabkan khobar jumlatin, khobaru jumlatin fi'liyatin. Nah, gini cara i'rabnya. Yadribu fi'lun mudhari'un marfu'un ya, fi'lun mudhari'un marfu'un bid-dhamma az-zahira 'ala al-akhir wa huwa khabaru jumlatin fi'liyatin min fi'lin wa fa'ilin ya, min fi'lin wa fa'ilin, wa fa'iluhu dhamirun mustatirun jawazan takdiruhu huwa ya'udu ila Ahmad. Nah, ini agak ribet. Maka ini nanti penjelasannya ya. Itu cuma Ustaz mesti jelaskan aja ya. Oke. Baik, yang nomor 4 kita baca di sini. Habis nomor 4 ini kita selesaikan pelajarannya ya. Baik. Fa'il ya harus dibaca rafa. Fa'il harus dibaca rafa. Lihat Ahmadu dan at-tilmidz. Ahmad di sini dan tilmidz ini menjadi fa'il. Dan salah satu tandanya adalah dhammah. Sedangkan maf'ulun bih harus dibaca nasab, dan salah satu tanda nasab adalah fathah. Nah, lihat sini. Ya, kalau maf'ulun bih dia harus nasab, dan kalau fa'il dia harus marfu. Paham nih? Nah. Baik. Ya, masih ada tersisa 2 menit, maka kita coba latihan, kita coba kerjakan latihannya. Lihat ya, tadribat. Ya, Zainabu taktubu. Ya. Zainabu taktubu al-lughata al-arabiyah. Zainab sedang menulis bahasa Arab. Oke, lihat. Nah, Zainab ini domirnya hiya, maka fi'il mudhari'nya, ini kan fi'il mudhari' ini bahasannya ya, maka fi'il mudhari'nya harus sesuai dengan domir si Zainab. Zainab ini kalau domirnya hiya, maka fi'il mudhari' untuk hiya adalah ta ya. Zainabu taktubu al-lughatal arabiyyata, Zainabu taqra'u al-lughatal arabiyyah. Nah, al-lughah al-arabiyyah kenapa mansub? Karena dia maf'ulun bih. Zainabu tahfadhu al-lughatal arabiyyah, Zainabu tadrusul lughatal arabiyyah. Nah, ya.
Semuanya dia harus bentuknya baris atas pada kata al-lughatal arabiyah karena dia merupakan maf'ulun bih. Taib ya, kita cukupkan pelajaran pelajaran nahwu untuk hari ini. Semoga apa yang Ustaz jelaskan bisa berfaedah dan antum pahami dengan baik. Ya. Saya tutup pelajaran hari ini dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.